Leluhur kita mewariskan 4 jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Pertama, jalan ini disebut dengan jalan bakti. Ya. Seseorang boleh menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada Tuhan dengan jalan mempersembahkan apapun yang mereka miliki, mereka persembahkan. Pagi-pagi begitu selesai masak, mereka mempersembahkan dulu kepada Tuhan dan ciptaan-ciptaan beliau. Karena orang macam ini yakin Tuhan dan ciptaannya itulah merupakan perwujudan Tuhan. Maka orang bakti ini akan menghormati segala ciptaan Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Apakah dengan menyuguhkan sesajen dalam berbagai bentuk, berbagai nama, dan semua itu adalah wujud rasa bakti mereka kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pelebur. Setelah mereka melakukan persembahan-persembahan ini, akan muncul rasa bahagia yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan ketika mereka dalam situasi seperti ini, inilah yang disebut dengan bertemu Tuhan, mencapai Tuhan. Bahagianya tidak terjelaskan. Yang kedua, dengan lewat jalan karma, berbuat. Ya, istilah kita tuh ngayah. Berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang, bagi makhluk, ya, termasuk semua tumbuh-tumbuhan. Ya. Dengan cara apa? Ya, melakukan yang terbaik, menjaga lingkungan, ya, reboisasi, menanami kembali tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, kemudian menjaga lingkungan, memisahkan sampah plastik dengan sampah organik, ya, membersihkan sungai-sungai, membersihkan laut, dan ruang-ruang kosong mereka isi dengan tanaman-tanaman. Ya, ini mereka melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk alam semesta yang mereka yakini adalah perwujudan Tuhan. Ketika mereka mencapai, misalnya mereka menanam sesuatu, menanam 1000 pohon, kemudian tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat, di sini mereka akan mencapai suatu kebahagiaan yang tidak terjelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan jalan karma. Jalan ketiga adalah jalan pengetahuan. Ya. Orang ini akan mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang mereka yakini ini adalah warisan atau wahyu-wahyu dari Tuhan yang patut mereka pelajari, karena mereka yakin dengan mempelajari hal-hal tersebut, pengetahuan tersebut, mereka pun akan mencapai yang disebut dengan kesadaran Tuhan itu. Nah, ketika mereka bisa menghafal semua kitab-kitab suci, dan di sana mereka bisa menyampaikan ke umat lain, nah di sini akan tercapai juga suatu kebahagiaan yang mereka tidak terjelaskan. Dan ini mereka menganggap ini adalah sebuah pencapaian. Kemudian jalan yang keempat itu jalan yoga. Ya. Orang ini akan selalu melakukan pengekangan seperti melakukan tapa, melakukan brata, yoga, samadhi. Ini yang mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa menyatukan atma dengan parama atma. Nah, dengan jalan melakukan
puasa-puasa, ya, pantang mengikuti segala larangan-larangan, ya. Segala mereka lakukan itu dengan tujuan adalah untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi. Dan ketika mereka bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan emosi dan indera-indera yang lain, nah disinilah mereka akan mencapai suatu keadaan yang terpuaskan atau kebahagiaan. Dan kalau ditimbang-timbang kebahagiaan mereka yang menjalankan yoga dengan yang menjalankan pengetahuan, mengejar pengetahuan, kemudian yang melakukan karma dan melakukan bakti, itu level kebahagiaannya sama. Nah, bahkan Tuhan pernah berkata, dengan jalan apapun, lewat jalan manapun engkau mencari aku, ya, aku terima. Aku akan memelukmu dengan kasih sayang. Nah, artinya jalan-jalan yang dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai Tuhan itu tidak ada yang salah. Ibaratkan mendaki sebuah gunung, ada yang mendaki dari sebelah timur, dari sebelah barat, dari sebelah selatan, dari sebelah utara. Mereka mendaki dan pada akhirnya kalau mereka tekun mendaki, mereka akan sampai. Dan di atas, di puncak sana, mereka akan menyaksikan pemandangan yang sama. Bahkan mereka di sana akan saling berpelukan karena merasakan kebahagiaan yang sama. Sekali lagi, jalan apapun yang kita lakukan, ya, di Bali dengan melakukan upacara-upacara, ya, sesuai dengan keyakinan mereka, jalankan. Kalau mereka yang menjalankan karma, jalankan dengan baik. Mereka yang lewat pengetahuan, cari pengetahuan sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Ya, mereka yang menjalankan yoga, lakukan tapa-tapa. Ya. Ini semua tidak ada yang salah. Yang salah adalah mereka yang di jalan pengetahuan, ya, itu menganggap mereka yang di jalan bakti itu salah. Dianggap membuang-buang uang. Ya, mereka yang sedang menjalankan tapa itu menyalahkan mereka yang melakukan pembersihan lingkungan. Memisahkan sampah plastik dengan sampah organik, ini disalahkan. Kemudian mereka yang menjalankan bakti itu menyalahkan mereka yang menjalankan pengetahuan, yang menghafal tentang kitab-kitab suci. Nah, inilah yang salah. Jalan-jalan tidak ada yang salah. Ya. Sekarang yang terjadi adalah saling menganggap kelompoknya lebih hebat dari kelompok yang lain. Ini yang terjadi di mana-mana. Tetapi rahasianya kenapa? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi, saling menyalahkan terjadi, saling menganggap diri benar terjadi, karena mereka belum sampai, belum bertemu dengan Tuhan. Seandainya mereka sudah ketemu dengan Tuhan, ya, kalau tadi ibaratkan seperti mendaki gunung, kalau mereka sudah sampai di puncak, yang jalan bakti sudah sampai di puncak, yang jalan karma sudah sampai di puncak, yang jalan jenana atau pengetahuan sudah sampai di puncak, yang jalan yoga sudah sampai di puncak mereka akan berpelukan, tidak ada saling menyalahkan. Sekali lagi, kenapa terjadi pertengkaran? Ya, saling menyalahkan karena mereka yang bertengkar itu belum sampai. Tapi mereka yang sudah sampai di puncak, mereka yang sudah bertemu dengan beliau yang mereka cari itu, tidak ada omongan apa. Yang ada hanya diam dan senyum-senyum saja. Ya, semoga ada bermanfaatnya bagi yang ngerti. Dan tidak bermanfaat bagi yang belum ngerti. Sampai jumpa dengan saya, Kadek Siwa Ambara, pelaku spiritual modern dalam sesi berikutnya.